Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nia. Saya di sini akan menjadi host di acara Indikres Sharing is Caring pada sore hari ini. Tentunya saya di sini tidak sendirian, saya nanti akan ditemanin oleh narasumber kita yang mungkin semua orang udah pada tahu kali ya, bukan di Tirek 4 aja, mungkin se-Indonesia udah pada tahu kali ya. Nah, kita di sini bersama, Mas Yusuf. Halo Mas Yusuf. Halo, selamat sore, Mbak. Ya, apa kabar Mas Yusuf? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang ikut sharing is caring pada sore hari ini semuanya sehat walafiat juga ya. Amin. Mungkin Mas Yusuf bisa disapa dulu mungkin teman-teman yang di sini, Mas. Halo, selamat sore teman-teman partisipan yang telah bergabung. Apa kabar? Ya. Halo teman-teman. Mungkin bisa di-unmute ya ininya. Ya. Nah, mungkin bisa ya. Halo, selamat sore Mas Yusuf. Ya, Selamat sore, Kak. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas Yusuf, sehat-sehat Mas Yusuf. Selamat sore semuanya. Ya, boleh yang mau Halo, ini juga sore. kameranya, on kameranya. Ya. Ya. Kita langsung aja ya Mas Yusuf ya. Ya, oke, Mbak. Nah, gimana nih Mas Yusuf selama pandemi ini, kira-kira kegiatan Mas Yusuf di rumah ngapain aja nih Mas? Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah hadir. Langsung saja, mungkin bincang-bincang kita kali ini ya santai saja, Mbak ya. Ya. Jadi saya tadi apa pertanyaannya? Ya, Selama pandemi gitu. Ya, selama pandemi ini kira-kira Mas Yusuf ngapain aja nih di rumah gitu? Jadi karena basic saya digital marketing kan, Mbak. Jadi ya sebelum pandemi pun kegiatan saya sama juga sih. Jadi saya sehari-hari bekerja sebagai internet marketing seperti itu. Jadi dan kebetulan saya tergabung di Sobat IndiHome. Saya sembari juga mempromosikan layanan-layanan IndiHome melalui program Sobat IndiHome seperti itu. Oh gitu. Jadi selama pandemi ini kegiatannya digital marketing aja ya Mas ya? Iya, sama. Sama hobi lain gitu Mas, olahraga atau apa gitu? Ya mungkin seminggu sekali gitu. Jadi karena hobi saya olahraga sepak bola, jadi ya setiap akhir pekan gitu saya bermain sepak bola dengan teman-teman gitu. Oh, disebari ya sama hobi sepak bolanya ya Mas ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kayaknya teman-teman di sini pada penasaran. Mas Yusuf nih asal kelahirannya tuh dari mana ya Mas ya? Baik, sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu. Nama lengkap saya Muhammad Yusuf, umur saat ini 34 tahun. Jadi saya lahir asli dari Demak, Mbak. Lahir di Demak gitu. Oh, Demak. Iya. Di kota Demak, Jawa Tengah. Gitu. Di Demak ya Mas ya? Iya. Ini kan kalau istrinya Mas Yusuf juga di Demak, asli Demak ya? Asli Demak juga, ya. Oh, asli Demak. Kebetulan istri saya juga tergabung di Sobat IndiHome juga. Nah iya, jadi di peringkat Sobat IndiHome tuh Mas Yusuf sama istrinya berlomba-lomba ya, di peringkat 1 sama peringkat 2 saling berlomba-lomba. Iya betul. Karena ya memang kita memang satu tim sih. Jadi dari traffic yang masuk nanti kita bagi aja gitu. Jadi kita split menjadi 2 akun seperti itu. Oh gitu. Nah ngomong-ngomong tentang Sobi nih Mas Yusuf. Nah awal mula Mas Yusuf tahu tentang Sobat IndiHome ini tuh dari mana sih? Gimana gitu? Iya baik. Jadi awal mulanya itu saya dulu ditawari gitu kan. Jadi dari keponakan saya memang keponakan saya bekerja sebagai sales force ya, sales force-nya IndiHome, jadi yang sales offline gitu. Jadi ketika saya ngobrol gitu kan satu waktu, dia menawari saya, apakah tertarik gitu kan, apakah tertarik mempromosikan
layanan IndiHome gitu. Ya Mhm. saya bilang ya kayaknya menarik juga gitu, karena memang basic saya sebagai internet marketing gitu kan, internet Iya. marketer gitu. Jadi ya udah enggak ada salahnya saya coba gitu. Dan ternyata setelah saya praktekkan gitu, karena memang untuk Salesforce kan memang dibatasi gitu Pak ya. Jadi jangkauannya misal kita tidak diperbolehkan mendapatkan calon pelanggan dari luar wilayah atau dari domisili yang sudah ditentukan gitu. Ya di saat itu saya punya kendala. Jadi karena calon pelanggan yang datang ternyata banyak juga yang dari luar wilayah yang dibatasi Oh, tersebut. iya, tanpa Ya diduga-duga ya, akhirnya Mas, ya? iya, saya Jadi berpikir gitu. Jadi saya berpikir kayaknya sia-sia gitu kan, kenapa kok nggak bisa diproses? Terus saya mmm, terbesit di pikiran saya untuk menanyakan ke support gitu, IndiHome gitu. Apakah mmm. ada alternatif selain ini, apa, proses registrasi dari ini sales sales offline tersebut, Mhm. dan akhirnya mereka menyarankan, saya untuk mendaftar sebagai sobat IndiHome, Oh, melalui program sobat gitu. IndiHome tersebut. Berarti awalnya dari saudara yang Salesforce ya, Mas, ya? Iya betul, Taunya sobat IndiHome gitu. iya Nah, betul. setelah menekuni nih, Mas Yusuf, jadi Iya. kira-kira gimana awal dapat ketertarikannya dengan sobat IndiHome tuh gimana, Mas, ceritanya? Jadi setelah, saya, mendaftar itu kan sesuai arahan Mhm. dari, support ini IndiHome kan, ternyata setelah saya masuk ke dashboard dan ternyata memang sudah didesain sedemikian rupa, Sobat Indim itu, memberikan kita, kemudahan gitu untuk berpromosi. Jadi kita diberi, bahan-bahan untuk promosi dari gambar atau, dari, copywriting-nya gitu kan. Terus, Mhm. pembukuannya juga direkap dengan detail sekali. Jadi Mhm. saya pikir memang ini, kayaknya sih bisnis yang ini sih, ya punya benefit gitu. Ya Mmm. akhirnya saya coba untuk, mempromosikan secara ini sih, secara masif juga waktu itu. Jadi saya coba seperti apa gitu. Terus akhirnya Mmm. setelah saya ini mencoba promosikan dan dapat poinnya, Mhm. setelah poin terkumpul dan saya tarik poinnya ya memang ternyata, siklusnya itu memang ya ini sih, sangat sangat menggiurkan gitu. Oh, Jadi ber iya mhm. Berarti gampang banget ya, Mas, ya? Jadi iya dari bahan materi untuk promosinya pun juga ada kan iya ya di Sobat sudah ada, IndiHome itu. iya betul sekali. Jadi kita nggak usah perlu mikir-mikir mau promosi apa, kita nggak usah mikir-mikir, itu udah tersedia di Sudah dashboard-nya tersedia, semuanya ya? iya dari bahan-bahannya. Oh gitu, jadi sudah mempermudah ya, sudah menjawab Iya pertanyaan mungkin Mas Yusuf, kalau mau promosi banner-nya gimana ya gitu, iya tapi itu betul semua sekali. udah ada gitu Iya di dashboard-nya. Iya iya. Nah kalau kan Mas Yusuf peringkat pertama nih, iya betul, buat Mbak. teman-teman biar menjadi, seperti Mas Yusuf, gimana nih tips and triknya dari Mas Yusuf supaya bisa berlomba menuju ke Mas Yusuf begitu, ke peringkat Iya baik. pertama? Jadi untuk mendapatkan poin yang cukup banyak gitu kan, tidak bisa kita hanya mengandalkan, promosi secara offline. Jadi Mmm. kita mau ndak mau harus belajar bagaimana caranya digital marketing gitu. Mmm. Jadi, materinya sangat banyak sekali ada di YouTube Mhm. kok, Mbak. Jadi saya juga awal mulai itu belajar sehingga eee, dari awal hingga saya, punya kemampuan gitu kan. Jadi punya kemampuan untuk, marketing online saya dapatkan dari memang 100% dari YouTube awalnya itu. Dan akhirnya Semuanya dari YouTube. bisa saya praktekkan untuk menjual apapun yang, eee konsumen cari gitu, bisa Mhm. diterapkan di market manapun gitu, asalkan kita tahu konsepnya. Gitu berarti awalnya untuk digital marketing-nya, dari YouTube ya belajarnya Mas Iya Yusuf? betul sekali. Jadi Eee, bagaimana cara membuat, website, bagaimana heeh, cara kita bikin brosur online. Jadi mhm, keuntungannya kita, mempunyai, website atau brosur mhm, online, jadi kita ndak perlu menjelaskan kepada calon pelanggan. Setiap kali mhm, ada pelanggan datang gitu kan, mereka udah
bisa mempelajari sendiri dari website atau landing page yang kita buat gitu. Oh, Jadi itu gitu. sangat efisien sekali dan menghemat waktu. Oh, berarti otodidak sendiri gitu ya? Kirain Iya, ada pengalaman sebelumnya atau gimana gitu, Mas. iya, memang saya dari YouTube itu saya apa, improve sendiri sih, Mbak. Jadi Mmm, saya improvisasi, jadi gimana sih setelah saya bisa bikin website, terus akhirnya mhm, tampilannya menarik, akhirnya saya pun perlu untuk mempelajari, mengoperasikan Photoshop atau mmm, mempraktekkan ini, mengoperasikan CorelDRAW atau Illustrator begitu. berarti emang udah basic-nya juga ya, Mas, ya Iya, di digital marketing ya? memang kita harus konsisten sih untuk, apa, bisa mempelajari, tapi itu akan terbayar ketika Mhm, nanti, sudah waktunya kita memang, mempunyai ilmu tersebut dan itu memang mmm, akhirnya mempunyai benefit untuk kita. gitu gitu. Ya mungkin itu ya buat teman-teman semuanya tips and triknya ada di YouTube gitu ya, Mas Mas Yusuf ya? Mungkin ada referensi kali Mas, apa gitu YouTube channel yang harus dipelajari sama teman-teman biar ilmunya bertambah gitu? Jadi untuk saat ini sih channel YouTube sangat banyak sekali, Mbak. Mhm, Jadi saya tidak spesifik, berlangganan ke channel-channel, salah satu channel gitu kan. Jadi saya tinggal ketikkan saja, misal kita mau buat, landing page atau halaman penawaran untuk promosi website Indihome, tinggal kita ketikkan saja cara bikin landing page atau sales page gitu. Nanti oh akan gitu, muncul beberapa pilihan gitu kan. Ya udah, mmm. tinggal selanjutnya kemauan kita untuk praktek saja. Nah, gitu teman-teman, tips and trik sedikit dari Mas Yusuf supaya, link Shopee kita bisa, nyampe ke pelanggan-pelanggan yang membutuhkan jaringan internet dan bisa pasang dengan mudah melalui link Sobat IndiHome kita. Gitu ya Mas Yusuf Iya, ya? betul sekali. Heeh. Nah, untuk selanjutnya Mas Yusuf, pertanyaan selanjutnya, nih untuk pelanggan pertama banget, masih ingat nggak sih Mas Yusuf gimana tuh bisa deal-nya gitu? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Mas? Iya, baik. Jadi saya sebetulnya sih jujur ndak ingat sih, Mbak. Jadi Oh, karena sudah lama dan sangat banyak sekali, jadi mhm, ya perlu saya utarakan di sini. Jadi kita mempromosikan Indihome itu adalah, sebuah ini ya, mungkin sebuah kemudahan gitu ya. Jadi mhm. kita mempromosikan sebuah layanan yang sudah ter-branding atau sudah dikenal oleh masyarakat luas. Jadi kita, Mhm, berbeda ketika kita mempromosikan atau mengenalkan satu produk yang baru. Jadi mmm, kebanyakan dari calon pelanggan yang datang ke saya itu adalah calon pelanggan yang memang sudah tahu atau sudah bertanya atau mempelajari sebelumnya gitu kan, apa itu mmm, Indihome atau gimana sih cara berlangganan Indihome gitu kan. Jadi ternyata kita harus memilih salah satu paket yang disediakan atau layanan yang disediakan gitu. Jadi calon pelanggan yang datang itu pasti mereka bertanya, "Apa sih, gimana sih, apa, eee, seperti apa fitur-fitur Indihome?" Gitu, enggak. Jadi mhm. mereka bertanya pasti, "Adakah paket ini?" Gitu kan. Jadi ya lewat lewat itu kita bisa tahu bahwa mereka itu memang udah ini sedikit mengenal tentang layanan Indihome seperti itu. Dan, Oh, eee, akhirnya ya memang kemudahan yang untuk kita para marketing gitu kan untuk, menjadikan pelanggan itu mengkonversikan calon pelanggan untuk menjadi pelanggan atau, membuat mereka berlangganan gitu. Jadi sepertinya butuh ini, tidak terlalu banyak upaya gitu untuk menjadikan mmm, mereka itu, menjadi pelanggan gitu. Ya karena memang, mmm, eee, calon pelanggan yang datang tersebut memang udah punya kemauan kuat sih, sebagian besar yang mmm. datang ke saya gitu. Jadi Yang kita udah juga layani. berminat ya, Mas, ya? Iya, betul. Eee, iya itu mungkin kira-kira gimana, Mas, kalau misalnya, Mas Yusuf ini via WhatsApp ya chatting-annya sama pelanggan atau gimana? Jadi, alurnya itu Heeh, saya broadcast, penawaran iya, atau ini, landing page ke mhm, lewat, iklan atau sosial media begitu, nanti calon mhm. pelanggan akan mampir dulu ke, landing page atau sales page atau mungkin orang orang awam bilang itu brosurnya gitu. Jadi Oh, maka iya. dari itu, sejak awal tadi saya bilang, eee, untuk marketing atau calon Shopee gitu harus mau ndak mau harus,
mempelajari cara membuat landing page-nya seperti itu. Oh, Dan gitu. akhirnya setelah mereka sedikit mempelajari itu kan, di akhirnya gitu ada satu tombol atau yang kita bilang itu call to action ya. Call to Mungkin action. nanti saya bisa contohkan seperti apa sih brosur yang saya utarakan tadi gitu. Wah, iya boleh Jadi banget, Mas. setelah tombol itu diklik dan akhirnya mereka menuju ke halaman pendaftaran yang sebenarnya. Jadi Nah, nggak bisa langsung kita arahkan untuk mendaftar begitu. Ya oh paling tidak gitu. kita harus jelaskan atau yakinkan ke mereka bahwa ini memang benar dari IndiHome dan alur selanjutnya ya memang harus mereka yang input datanya. Berarti ada konsultasi di situ nggak, Mas? Ada yang nanya-nanya gitu di situ? Iya, banyak sekali sih, Mbak. Jadi banyak sekali calon pelanggan yang sebelum mereka memutuskan untuk mendaftar, mereka ingin berkonsultasi terlebih dahulu. Jadi misal banyak yang ditanyakan dari calon pelanggan itu sebagian besar adalah bisakah lokasi mereka itu dipasangkan kira-kira. Jadi banyak calon pelanggan yang datang ke saya itu mereka sebelumnya sudah bertanya ke Salesforce atau mencari sendiri informasi di internet begitu, apakah lokasi mereka bisa dipasangkan dan akhirnya mereka menemukan informasi dari saya dan akhirnya ya berlanjut untuk mendaftar melalui saya seperti itu. Oh gitu. Berarti alurnya tuh nyebar ini kayak kalau misalnya offline tuh nyebar brosur ya namanya ya, Iya, Mas? betul sekali. Cuman Jadi kalau ini, ya karena memang dunia kita saat ini adalah dunia ini kan, kita sudah merambah ke segala sesuatu, aktivitas kita sudah merambah ke digital. Jadi ya, betul mungkin sekali. aktivitas promosi yang dulu dilakukan, misal penyebaran brosur dan informasi sejenisnya itu bisa kita lakukan secara online atau melalui digital. Jadi cukup kita tahu di mana orang yang membutuhkan informasi tersebut, akhirnya kita follow up begitu. Kita berikan mereka informasi untuk mendapatkan penawaran dari kita seperti itu. Seperti itu. Iya, siap. Berarti harus ilmu digital marketingnya harus diiniin ya, Mas ya, ditingkatkan wajib lagi. sih Mbak. Jadi kita memang mau tidak mau harus kita sudah dipaksa seperti itu. Mungkin kita harus bisa mengenal atau beralih ke digital seperti itu. Iya, harus digital ya Mas ya sekarang, apalagi pandemi sekarang orang kan keluar mikir-mikir ya Mas ya, takut gitu. Nah, makanya peluang banget nih buat teman-teman semuanya yang mau usaha tapi nggak mau ribet, ya udah nge-share link aja gitu ya Mas ya. Iya, betul. Cuman bermodalkan link aja. Nah, buat pemula-pemula di sini nih Mas, biar makin semangat. Nah, kira-kira berapa nih pendapatannya Mas Yusuf sebulannya melalui Sobat IndiHome ini? Biar makin semangat teman-teman buat jualan, Mas. Ya, baik. Untuk rata-rata saya hitung dari 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir ya. Itu rata-rata bisa mencapai 25 sampai 35 juta untuk 2 akun. 25 juta. 25 juta per bulan, Mas. Ya itu kalau kita bilang kalau orang jualan sih bilangnya omset ya. Iya, Jadi omset itu ya. belum termasuk biaya iklan juga sih. Oh iya ya biaya iklannya. Tapi kira-kira dari 25 juta itu berapa persen untuk biaya iklannya, Mas? Untuk biaya iklan bisa minimal 25 sampai 30% dari pendapatan tersebut. Tapi masih banyak ya Mas ya, Iya, masih banyak ya. masih cukup benefit sih, ini menguntungkan begitu. Iya iya. Nah gitu teman-teman 25 juta per bulan Mas Yusuf aja bisa, berarti kita juga bisa teman-teman semuanya ya nggak Mas? Dengan cara tadi. Dengan catatan kita harus paling tidak harus bisa menguasai digital marketing. Nah, Kalau kita lakukan secara offline kayaknya ini sih Mbak cukup ini sih kan cukup terbatas gitu ya ruang gerak kita terus waktu kita dan segala macam. Iya, betul. Jadi teman-teman semuanya itu tips and trick dari Mas Yusufnya, mungkin bisa dicoba teman-teman semuanya di rumah biar pendapatannya seperti Mas Yusuf ya, 25 juta per bulan. Nah ini Mas Yusuf mulainya udah dari kapan ya Mas ya? Pertama banget ya? Jadi saya mulai itu sejak Januari, tanggal 11 Januari 2020.
Oh, baru setahun ya, Mas, ya? Ya baru setahun. Udah 25 juta, baru setahun udah 25 juta per bulan omset yang didapat oleh Mas Yusuf. Luar biasa teman-teman nih. Pada tertarik kan nanti setelah break ini kita bakalan nampilin gimana caranya buat registrasi Sobat Indiom gitu. Iya. Nah, langsung ke ininya Mas, pertanyaan selanjutnya. Nah, udah Baik. setahun berarti ya Mas Yusuf Iya, ya, betul. nih di Sobat IndiHome. Kira-kira kendala Mas Yusuf, apa nih yang didapatkan di Sobat IndiHome gitu? Mungkin bisa jadi pelajaran nanti buat kita ke depannya gitu. Ya, sejauh ini ya secara garis besar sih saya nggak pernah menemui kendala ini ya yang cukup menonjol begitu. Jadi ya sebenarnya cukup ini sih mempromosikan yang seperti saya bilang tadi, mempromosikan layanan Indium adalah ini suatu ini ya punya suatu kemudahan tersendiri dibanding kita mempromosikan produk mungkin produk yang baru ini ya dikenal oleh orang gitu kan. Jadi memang mempromosikan layanan Indium itu memang ini cukup mudah sih. Jadi masyarakat sudah mengenal itu apa itu IndiHome dan kita tinggal beri keyakinan ke mereka gitu. Berarti sejauh ini tidak ada kendala ya Mas Yusuf Ya, ya? saya rasa Sangat membantu karena orang-orang udah pada tahu IndiHome ya Mas ya. ya. Jadi orang tuh Ya, kebanyakan pada umumnya dia bingung mau ya, registrasi gimana gitu, mau keluar ya gimana mau keluar orang pandemi gitu ya, gimana ya. caranya online, daftar online. Nah, Jadi menurut saya ini ya mungkin saya bilang bukan kendala ya karena mhm. mungkin calon pelanggan yang mendaftar dan akhirnya ternyata lokasinya ini tidak terjangkau jaringan itu kan memang Oh, yang belum mungkin tercover butuh ya? iya iya Heeh. memang masih ada harapan untuk kedepannya ketika calon pelanggan itu tidak bisa dipasangkan di lokasinya itu kan nanti pihak IndiHome masih akan mengupayakan gitu untuk Mhm. dipasangkan ke depan untuk ditambah jaringan di lokasi mereka gitu. Ya Iya, mungkin dari segi pemasaran saya rasa itu bukan kendala sih karena memang itu terkait faktor lain gitu kan dari bukan iya. di pemasarannya. Oke deh Mas Yusuf. Berarti sejauh ini aman-aman aja ya Mas ya? Untuk berarti Mas, balik lagi ke pendapatan yang tadi ya. Ya. Nah, untuk 25 per bulan itu tuh udah masuk sama omset yang dari istrinya Mas Yusuf juga atau gimana? Iya, itu sudah masuk. Udah Jadi masuk ya? saya kalau tidak salah itu 3 bulan sebelum ini ya, Mhm. saya mendapatkan tiap bulannya itu rata-rata 35 sampai 37 juta. Oh, 3 bulan terakhir ini 35 ya Iya, total. untuk bulan kemarin itu saya Mhm. total menurun sih Mbak, jadi Oh mendapat 34 oh, juta. aduh Mas nurunnya cuma 1 masih di atas 30. Iya, mungkin nanti bulan depan naik lagi ya Mas Yusuf ya? Ya, insya Allah. Ya, Ya semoga. tergantung dari ini juga sih, mungkin banyak faktor juga ya. Jadi mungkin Mhm, karena ya memang ya saya juga tidak tahu faktornya kenapa. Karena saya rasa karena pandemi ini mhm, penyebab menurunnya juga saya rasa tidak begitu signifikan gitu. Jadi mhm. faktor tersebut muncul gitu. Jadi sepertinya mau pandemi pun orang tetap eh, berkeinginan untuk mendaftar atau memasangkan layanan begitu. Jadi Bahkan nggak ada bahkan orang pengen mendaftar banyak di iya, pandemi ini ya Mas, karena iya di betul. rumah gitu ya. Ya apalagi Jadi mhm, ya awal-awal muncul pandemi dulu mhm, itu sangat ini sekali melonjak sekali di permintaannya. awal-awal Apalagi ya untuk Mas ya? ya untuk sekolah online gitu. Mmm, Sangat melonjak sekali waktu itu. iya Tapi iya. setelah itu Heeh, trennya saya lihat ya cukup stabil sih. Masih mhm. masih masih cukup banyak juga sih. Jadi tidak ada kendala untuk itu. Iya. Untuk pelanggannya sendiri nggak dari Jawa Tengah aja ya, Mas, ya? Di luar pun juga ya? Iya, Baik. pelanggan itu Mhm, merata, Mbak. Jadi merata? Mmm. mungkin hampir semua wilayah pernah saya dapat ya. Jadi Wah, jadi dari Jawa mhm, Tengah, mau dari Papua, mau dari mhm. NTT gitu. Semua pernah saya dapat. Ya Wah, mungkin cuman 1, 2 sih mungkin yang ini sih, ya apa, mungkin yang luput begitu ya.
Tapi saya rasa sih saya pernah mendapatkan dari ini sih, dari wilayah manapun di Indonesia ini. Berarti udah pernah mendapatkan semua dari Sabang sampai Merauke. Karena itulah kekuatan sebuah ini benefit digital marketing. Jadi Iya, kita digital. bisa menjangkau wilayah berbagai wilayah dalam satu waktu begitu. Ya, tidak terbatas ya, tidak terbatas hanya di Jawa Tengah, tidak ya Mas ya. Se-Indonesia menyeluruh. Jadi teman-teman bisa banget kalau misalnya pelanggannya nggak dapat di Jawa Tengah, bisa di Jawa Barat gitu kali ya Mas ya, Sangat melalui bisa, Mbak. digital Jadi marketing. asalkan teman-teman tuh ada kemauan untuk belajar dan konsisten gitu. Nah, itu dia. Jadi ada istilah itu usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau kita belajar tentang digital marketing, mau kita terapkan di pasar manapun itu tetap bekerja gitu. Jadi misal kita setelah bergabung dengan Shopee dan akhirnya kita punya kemauan untuk mempromosikan produk lain gitu kan, bisa juga. Jadi berbekal dengan ilmu tersebut gitu. Ya, jadi berguna banget dimanapun ya Mas ya, digital betul. marketing ini. Nah, jadi penasaran nih Mas Yusuf, kira-kira sosial media Mas Yusuf tuh ada apa aja sih Mas? Jadi ya jujur saya selama ini karena mungkin kesibukan di ini ya, di pekerjaan saya itu sangat jarang sekali bersosial media. Oh, justru jarang Saya sosial punya media? satu akun itu saya fungsikan untuk mendaftar sebagai mendaftar layanan Facebook Ads saja gitu. Oh, jadi Mas Yusuf ini cuma mempunyai satu akun sosial media Iya, gitu ya? itu pun tidak ini sih, saya tidak pergunakan untuk bersosial media. Jadi saya memang cukup hanya menggunakan sosial media melalui WhatsApp atau Telegram gitu. Gitu. Berarti Facebook-nya ini digunakan untuk yang iklan tadi ya, Mas, ya? Iya, betul. Oke oke. Kalau Instagram, Mas, mungkin barangkali biar bisa Instagram juga saya follow-follow-an? nggak punya tuh, Mbak. Oh, Kebetulan saya Instagram nggak punya Instagram. Instagram juga nggak punya ya, Mas? Oke oke. TikTok mungkin? TikTok apalagi, saya nggak punya TikTok. TikTok, fokusnya di Facebook ya, Mas, Iya, ya? Biar bisa karena iklan. saya sendiri ini sih lebih sering begadang juga. Jadi Oh, saya itu iya? kalau malam malah lebih fokus bekerja, kalau malam begadang, siangnya malah tidur. Oh, malah kebalik ya. Ininya lebih produktifnya malam ya, Mas, ya? Ya betul. Berarti iklan tuh berjalan malam gitu dibikinnya ya, Mas, ya? Iya, jadi konsep digital marketing gitu, jadi kita mau promosi apapun, apalagi dengan Sobat Indium ini, jadi kita bisa manage dengan sangat mudah, jadi itu bisa autopilot gitu, Mbak. Jadi ketika kita set up iklannya, bikin Iya? campaign gitu kan, terus nanti halamannya untuk landing calon pelanggan itu udah jadi gitu, nanti ya udah itu udah bisa berjalan secara auto gitu, secara Oh, udah autopilot. otomatis? Mungkin ya karena saya juga punya tim kan, selain saya Mhm. yang bekerja itu ada istri saya dan, keponakan dan ipar saya juga sih. Jadi Wah. mungkin mereka yang mantau, saya ya ini, butuh waktu untuk, untuk istirahat dulu gitu. Oh, gitu. Udah ada timnya ya, Mas Yusuf ya. Nah, kira-kira Mas, untuk iklan sendiri tuh sekarang lagi berjalan berapa iklan, Mas? Kalau boleh tahu nih. Untuk iklan saya cuman menggunakan satu iklan, Oh, cuman 1 iklan? ya jumlah kampanyenya yang banyak. Oh, Jadi gitu. tips Jadi untuk teman-teman mungkin heeh. nanti ketika, eee, apa, ketika telah mempelajari tentang cara membuat, iklan gitu kan, nanti saya sarankan untuk membuat split test gitu, atau Mmm, mungkin pemecahan gitu kan. Jadi misal, mhm untuk campaign satu gitu kan, nanti mhm kita bikin kata-kata atau headline gitu berbeda gitu antara campaign satu sama campaign mhm. yang lain begitu. Jadi nanti kita bisa lihat, audiensnya itu lebih banyak yang mana gitu kan. Jadi Mmm, ketika mungkin ada salah satu audiens yang menang atau yang kita bilang itu winning campaign gitu kan, mhm. ya udah kita pertahankan itu dan kita hapus yang ternyata enggak diminati. Jadi misal Oh, contohlah kita jadi kita bikin headline-nya itu, eee, "Ayo pasang IndiHome, mhm hari ini," gitu kan, mumpung mumpung promo gitu kan. Terus ada ada harga dicantumkan di situ mulai harga 280.000 begitu. Dan mmm. bagaimana kita tinggal kita tunggu respon, dari calon pelanggannya gitu. Apakah,
seberapa tertarik mereka begitu. Oh gitu, berarti disiapin 2 campaign gitu ya? Iya, atau 2 lebih gitu. oh atau Jadi lebih gitu? kita Mhm, jangan hanya buat satu campaign atau mhm, satu kampanye kita untuk bahasa Indonesianya kita sebutnya itu. Jadi kita bisa bikin satu atau mungkin 10 atau 20 atau 30 gitu. mhm, Jadi nanti campaign mana yang lebih menarik calon pelanggan begitu. Jadi tiap mmm, campaign itu kita bikin kata-kata yang berbeda begitu. oh Dan gitu. dan No, di situ mhm, juga nanti tujuannya kita bikin di halaman brosurnya gitu. mhm. Nanti kita bikin copywriting atau headline yang berbeda juga. Oh gitu, biar biar kita menemukan ya iklan mana yang lebih efektif gitu ya Mas ya? Iya. Heeh, kira-kira untuk ininya Mas Yusuf, untuk lokasinya itu, gimana Mas Yusuf? Mau izin ini, Oh mau share screen ya? oh iya boleh boleh banget Mas, boleh. Mau akses ke ini? Iya boleh banget. Bukan, saya mau buka itu Web. webnya itu nih. untuk Nah nih, silakan buka dulu. gitu. Nah jadi gitu teman-teman tips and triknya buat iklan di digital marketing ya, di Facebook Ads terutamanya ya Mas Yusuf ya, sambil kita menunggu Pakai Blogshop. menunggu share screen-nya Mas Yusuf. Jadi teman-teman dicatat apa aja nih kira-kira yang dibutuhin nanti pas kita mau ngeiklanin link referral kita. Nah, di Sobat IndiHome tuh namanya link referral ya, sobat-sobat semuanya gitu. Udah bisa ya? Nih, baru. Nih. Oh iya, buat teman-teman yang udah join di sini, kalau belum ngisi link form, di chat ada ya link G-form-nya, monggo diisi dulu. Nanti setelah selesai akhir acara, kita bakalan ada door prize buat teman-teman semuanya yang beruntung. 3 orang yang beruntung ya. Jadi yang belum ngisi, buruan diisi. Karena berdasarkan itu ya teman-teman. Oke Mbak, ini saya Oh udah, ya. minta izin untuk memperlihatkan contohnya ya. Ya, Untuk oke, monggo Mas Yusuf. yang saya bilang tadi, ini sebutannya adalah landing page atau brosurnya begitu ya. Jadi nanti calon pelanggan yang kita tawari gitu nanti akan landing di sini. Itulah kenapa di sini disebutnya landing page atau sales page gitu. Mhm. Jadi strukturnya ya cuman sesederhana ini. Mmm, Jadi pertama kali saya sisipkan di sini itu sebuah headline gitu. Jadi saya bilang tadi seperti yang saya utarakan tadi, calon iya, pelanggan yang datang itu adalah calon pelanggan yang memang sudah minat. Jadi mhm, kalau kita bilang itu pelanggan yang memang udah panas gitu ya, mhm, secara kemauan gitu. Jadi dia itu udah panas pengen sesegera mungkin mendaftar dan dipasangkan layanan gitu. iya, Setelah mereka landing di sini, mhm, ya udah kita perkuat lagi kemauan mereka gitu kan. Jadi mhm. kita tunjukkan bahwa memang Indihome ini adalah layanan yang diminati oleh berjuta-juta masyarakat Indonesia begitu. Mhm. Jadi kata-katanya seperti ini. Bagi teman-teman yang mau membuka bisa akses ya mungkin di situs yang saya tunjukkan ini di indihomehebat.blogspot.com. Ya, nah itu buat teman-teman yang mau kepo sama landing page-nya Mas Yusuf, boleh dicatat dulu nih, indihomehebat.blogspot.com ya, Mas, ya. Iya betul. Nah, ini ada juga ini ya, Mas, info harga paketnya ya di sini ya, Iya di ada. atas? Jadi setelah saya Heeh, amati begitu, jadi mhm, sepertinya enggak perlu terlalu banyak ini Mbak ya, terlalu mhm. banyak informasi yang kita kita terapkan di sini. Jadi untuk jenis paket, terus harganya itu nanti calon pelanggan bisa langsung mengaksesnya di halaman terakhir ini. Ini yang Oh, ini ya, call to action-nya tadi ya, Mas, ya? call to action-nya. Jadi Oh, di tombolnya juga ini kita mhm, masih tambah informasi begitu ya. Jadi iya, untuk agar calon pelanggan itu untuk ini ya sesegera mungkin mengambil kesempatan ini gitu. Jadi untuk mhm, sesegera mungkin mendaftar mumpung promo begitu kan sebelum iya promonya iya. berakhir.
Nah, Jadi di tombol ini ketika mhm. mereka mengaksesnya, itu nanti akan menuju ke halaman, pendaftaran. Oh, ini diklik ya ke halaman pendaftaran gitu ya, Mas, ya? Jadi kayak di form gitu ya, Mas, ngisinya? Iya, di formulir ya. Nanti Oh, di dalam formulir. formulirnya juga sangat user friendly itu. Jadi, Heeh. biar orang awam pun itu akan sangat mudah untuk memahami. Oh, gitu, iya ya. Kadang kan orang-orang yang baru tahu teknologi susah ya, Mas, ya, nggak Iya, akses gitu. Tapi ini enggak ya, Mas, ya, gampang banget ya? iya betul. Mmm, Jadi mungkin, perlu mhm, saya jelaskan ya, Mbak, ya, iya, untuk, strukturnya itu kan. Jadi pertama mhm, tadi kita kuatkan ininya, apa, minat calon pelanggannya, memang calon pelanggan sudah dari awal memang sudah minat, kita kuatkan mhm, kembali gitu kan. Jadi dan selanjutnya kita jelaskan seperti ini. Ini mhm, berdasarkan, beberapa pertanyaan yang masuk sebagian besar gitu kan. Itu nanti mmm, kita ketika ini mendaftar apakah dikenakan biaya ini, iya, biaya untuk beli perangkatnya gitu. Jadi ya calon pelanggan yang datang itu memang cukup, untuk saat ini cukup membayar uang deposit saja. Jadi uang deposit itu kan memang diperuntukkan bagi calon pelanggan yang difungsikan untuk membackup ketika barangkali nanti ada, keterlambatan atau mungkin ada, eee iuran yang tidak terbayarkan gitu nanti bisa di-backup dengan, uang deposit. deposit gitu. Iya, uang Saya jaminan jelaskan sekarang di namanya, sini Mas. ya, saya jelaskan di sini bahwa Mhm, tidak perlu beli perangkatnya gitu. Jadi mhm, perangkatnya sudah disediakan terus informatif, iya, ya jadi untuk meyakinkan kembali gitu kan mhm, kita berikan, bukti-bukti, iya, calon pelanggan sebelumnya yang mendaftar melalui kita begitu. Jadi mhm, saya sarankan untuk, teman-teman yang ingin bergabung nanti, mhm. jadi untuk paling tidak mengusahakan meminta screenshot atau foto waktu pemasangan gitu. Jadi Oh, itu akan membangun sebuah trust, jadi iya, membangun sebuah kepercayaan untuk calon pelanggan. Jadi calon pelanggan testimoni yang ya, datang Mas? itu iya, jadi Mhm, calon pelanggan yang datang itu meskipun mereka berminat, mhm, tapi di sisi lain mereka itu ragu, punya keraguan. oh, Jadi mereka tidak mengenal kita, jadi mhm, kita itu apakah akan ada pertanyaan di benak mereka, apakah kita itu benar-benar, valid dari IndiHome atau mhm, mungkin dari orang yang mungkin yang tidak bertanggung jawab seperti itu. mhm, Jadi kita lewat mungkin untuk sedikit membangun kepercayaan kita berikan foto-foto seperti ini. Jadi kita mmm, berikan, bukti-bukti chat, bahwa mereka itu telah datang ke kita dan dilakukan pemasangan seperti itu. Nah, jadi gitu-gitu. ini akan sedikit membangun, akan apa, membantu kita membangun kepercayaan kepada calon pelanggan gitu. Iya, Jadi, dan selanjutnya kita kuatkan kembali gitu kan, keinginan mereka gitu. Jadi kita bilang bahwa saat ini sedang promo. Jadi oh, iya. ini Ini landing paket page yang ininya ya, saya Mas? gunakan, waktu awal-awal ini, Mbak. Mhm, gimana, Mas? Suaranya agak jauh? Ya. Ah, Jadi heeh. ini adalah landing page yang saya gunakan waktu awal-awal dulu. Jadi Oh, sekitar bulan Maret lah sampai Agustus mhm. begitu. Tapi sepertinya ini sih, masih sangat efektif ini. Oh, iya, iya. Ya. Jadi malah daripada saya buat, website yang begitu banyak, penjelasannya begitu kan, jadi, Mhm, mereka akan jenuh sebelum iya, mereka mengklik call to action, jadi atau mereka bertanya ke kita gitu. Akhirnya mereka nanti, heeh, ketika ini, mereka tidak, apa, bisa menuntaskan ke apa, pertanyaan mereka, jadi nanti malah mereka yang ini, yang tidak jadi ini, tidak, melanjutkan untuk melakukan pendaftaran. jadi informasi yang diberikan yang penting-penting aja ya, Mas, ya, di ini ya, di awal ininya ya, landing Jadi page-nya ya? untuk, jadi karakteristik calon Mhm, pelanggan itu saya lihat mereka itu mencari harga yang murah gitu. Jadi saya prioritaskan di sini bahwa adalah saya terapkan di sini adalah harga yang termurah dan iya, saya bilang bahwa saat ini adalah promo, sedang promo mhm. gitu. Iya, ini harga internet telepon rumah ya, Mas, dua ratus Ya delapan ini puluh ribu. waktu itu adalah Heeh. harga untuk paket ponik itu, Mbak. Oh, iya, yang Poinik juga. Ya.
dan saat ini sudah tidak ada kan? Iya, sudah nggak ada. Tapi tetap bisa kita gunakan kok. Itu kan ketika mereka bertanya gitu kan, apakah untuk ini internet yang 10 Mbps masih ada begitu? Ya, saya bilang ke mereka bahwa sudah digantikan ke yang 20 Mbps tapi dengan harga 10 Mbps. Jadi Jadi kita bahasa marketingnya ya, Mas? tidak boleh memberikan pernyataan bahwa sudah tidak ada. Jadi kita alihkan saja. Oke oke. Nah, itu tips lagi nih buat teman-teman semuanya. Dan Dari Mas pada Yusuf. akhirnya di sini kita berikan ini seperti ini, tampilan seperti ini. Jadi tanda panah itu menurut kami ya, menurut saya dan teman-teman gitu kan. Jadi adanya tanda panah di sini yang menunjukkan call to action itu adalah akan membuat ya secara tidak sadar mereka itu pasti akan ini menunjukkan fokus ke sini gitu. Iya betul. Jadi semacam ini ya sebuah arahan begitu ya, lebih kuat begitu. Dan akhirnya mereka jika tidak mengklik ini call to action ini adalah atau mereka akan mengklik dengan ingin berkonsultasi atau ini bertanya untuk selanjutnya melalui tombol ini. Ini ada sosial media di bawah ini ya. Oh, ini buat nge-share ke teman-temannya ya, bukan? Iya betul sekali. Jadi ini saya rasa perlu ya. Iya. Jadi ketika mereka mendapatkan informasi ini dan ternyata sedang promo begitu ya, mungkin ada terbesit di pikiran calon pelanggan untuk memberikan informasi tersebut ke teman-temannya. Jadi kita fasilitasi dengan tombol sosial media ini. Gitu. Ini akan menambah peluang untuk mendapatkan calon pelanggan yang lain. Gitu. Ya, buat yang lain. Ya kalau misalnya ini diklik langsung ke form ya Mas ya, ambil. Ini kebetulan saya kosongkan karena iya. Oh ini menuju ini ya, salah satu nomor WhatsApp gitu. Oh langsung ke nomor WhatsApp ya. Nah mungkin teman-teman nih boleh dikepoin nih landing page-nya Mas Yusuf, namanya indihome.hebat.blogspot.com. Nah mau belajar dari landing page-nya Mas Yusuf boleh juga nih dilihat-lihat dulu gimana gitu. Nah Mas ini kan nanti disebarkan ya melalui Facebook Ads atau Instagram Ads ya. Betul. Nah untuk penentuan lokasi gimana Mas? Ya. Untuk penentuan lokasinya itu gimana Mas dari Mas Yusuf sendiri? Jadi untuk penentuan lokasi di tiap-tiap apa namanya itu di tiap-tiap media iklan itu nanti akan ada settingan tersendiri gitu. Jadi baik dari Google Ads atau Facebook Ads nanti kita bisa tentukan settingannya itu kita mau target market di wilayah mana, dari minimal umur berapa sampai umur berapa, dari ini dari pengguna mobile, pengguna smartphone atau pengguna laptop atau komputer saja begitu. Nanti akan ada settingan lebih lanjut begitu. Oh gitu. Tapi kalau Mas Yusuf sendiri ada nggak kategori buat lokasinya di mana gitu, yang lebih banyak nih? Ya, dari saya sendiri itu saya target ke semua wilayah Indonesia. Jadi kita tidak tahu iklan itu nanti akan istilahnya itu iklan akan nyangkut di mana begitu ya. Jadi nanti tergantung pihak Google yang menentukan ketika saya inginkan harga per kliknya sekian, nanti kita seandainya mau target ke Jawa Tengah saja dan ternyata itu di Jawa Tengah banyak juga pengiklan-pengiklan yang lain begitu. Nanti kita akan perang bid begitu ya di wilayah tersebut. Jadi akan ya saya rasa nanti biaya iklannya akan cukup mahal kalau kita hanya menentukan sebagai wilayah tertentu begitu. Jadi alangkah lebih baiknya itu berarti Mas Yusuf punya ini sendiri gimana Mas? Gimana Mbak? Nah. Ya, berarti punya ini sendiri nggak Mas, taktik sendiri nggak buat support lokasi yang mana nih gitu? Ada nggak dari Mas Yusuf sendiri gitu? Sejauh ini saya lihat itu di wilayah Sulawesi gitu ya. Jadi Sulawesi. Iya. Jadi selain wilayah Jawa gitu. Jawa gitu. Karena di Jawa udah banyak ya Mas ya iklan. Iya. Jadi saya kebanyakan dapat calon pelanggan itu dari luar wilayah Jawa.
Oh, di luar Jawa malahan ya? Iya, betul. Iya, nah gitu teman-teman, buat kalian nanti kalau udah belajar digital marketing mungkin boleh penentuan lokasinya di luar Jawa ya Mas Yusuf ya? Iya, betul. Iya, gitu. Nah, menurut Mas Yusuf nih, kita udah hampir sejam nih kita ngobrol-ngobrol Mas Yusuf. Nah, Iya, iya. menurut Mas Yusuf, Sobat IndiHome ini worth it nggak sih buat dipakai sama teman-teman di sini gitu? Ya, menurut saya itu ini Sobat Indiom sangat ini sangat saya rekomendasikan. Jadi setelah saya lihat konsepnya itu memang dia ini ya pelaporannya secara otomatis, terus Sobat Indiom juga membackup biaya iklan kita juga. Jadi saya contohkan ketika kita mengeluarkan biaya iklan, misal ini ya, kita mengeluarkan sebesar 10.000 dan akhirnya kita mendapatkan calon pelanggan sebanyak mungkin 25 orang dan ternyata yang melakukan input data itu adalah sebanyak 3 atau 5 orang lah. Jadi itu dari Sobat Indiom akan ada poin yang namanya poin verified order. Jadi calon pelanggan yang hanya menginputkan datanya dan akhirnya ditelepon dan mereka setuju untuk disurvei gitu. Nanti kita sebagai Sobat Indiom akan mendapatkan poin sebanyak 10 poin gitu dan kita bisa tukarkan 10 poin tersebut artinya adalah Rp10.000. Nah, itu belum sampai ke IndiHome aktif ya Mas ya, belum PS gitu ya. Itu baru ini isi data diri doang gitu, udah dapat 10 poin gitu. Iya, betul sekali. Berarti sangat rekomendasi ya kepada Sangat saya teman-teman di sini sarankan ya. sih, ya. Oke. Nah itu teman-teman, mungkin kita break dulu ya Mas Yusuf, Sobat IndiHome. Nah di sini kayaknya udah pada penasaran nih, pertanyaan udah banyak banget nih Mas Yusuf. Nah mungkin pertanyaan ini nanti abis break kita jawabin ya. Sambil break kita ngelihat video Sobat IndiHome dulu. Bagi teman-teman yang udah penasaran banget apa itu Sobat IndiHome, oke langsung aja saja ya, kita lihat sama-sama. Halo Sobat, ingin mendapat penghasilan dari modal minim? Wujudkan impianmu dengan bergabung bersama Sobat IndiHome. Apa itu Sobat IndiHome? Sobat IndiHome adalah program kemitraan IndiHome di mana semua orang dapat berpartisipasi, memasarkan IndiHome dan mendapat keuntungan. Kumpulkan poin Sobat sebanyak-banyaknya dan dapatkan kesempatan untuk meraih hadiah-hadiah menarik dengan menjadi bagian dari Sobat IndiHome. Daftar, broadcast link, dapatkan pelanggan, raih poin Sobat, dan dapatkan hadiahnya. Akses sobat.indihome.co.id. Kemudian klik daftar. Isi data diri, kemudian tunggu kode OTP yang akan masuk ke ponsel Anda. Masukkan kode OTP yang diterima, setelah itu aktifasi email Anda. Selamat, Anda telah bergabung dalam Sobat IndiHome. Apa keuntungan yang akan didapat? Sobat akan mendapatkan poin Sobat yang dapat ditukar dengan uang tunai. Tiap satu pelanggan yang registrasi, Sobat akan mendapat 10 poin Sobat senilai Rp10.000. Bila IndiHome pelanggan sudah aktif, Sobat akan mendapat 50 poin Sobat tiap pelanggan. Bila pelanggan membayar tagihan di 6 bulan pertama, maka Sobat akan mendapat 10 poin Sobat per bulan per pelanggan. Sobat juga berkesempatan mendapatkan referral game point berupa 1 star dengan syarat dalam 1 hari, Sobat harus mendapat minimal 2 pelanggan. Mari kita lihat cerita Sobat Indi. Indi bergabung dengan Sobat IndiHome. Indi menyebarkan link referral di sosial medianya. Dan Indi memiliki 10 pelanggan yang registrasi melalui link referralnya. Maka Indi mendapat 100 poin Sobat senilai dengan Rp100.000. Seminggu kemudian, 7 paket IndiHome dari 10 pelanggan Indi telah aktif. Sehingga Indi kembali mendapat poin referral sebanyak 350 poin referral senilai Rp350.000. Saldo Indi bertambah menjadi Rp450.000. 2 bulan kemudian, 3 pelanggan Indi telah membayar tagihan 2 bulan pertama. Maka,
Indi mendapat 60 poin sobat senilai Rp60.000. Saldo Indi kini menjadi Rp510.000. Dalam satu hari, Indi berhasil mendapat 3 pelanggan. Maka, Indi berhasil mendapat 2 star. Indi kemudian menukarkan poin sobatnya dengan voucher belanja. Poin sobat juga dapat di-redeem melalui akun T-Money dan dapat ditransfer ke rekening bank. Bagaimana? Menarik bukan? Segera bergabung dengan Sobat IndiHome sekarang. Udah Kak Nia. Nah, gitu sobat. Jadi gampang banget kan buat kalian yang mau ikut di Sobat IndiHome. Registrasinya gampang banget. Kalau kalian yang biasanya bikin akun kayak registrasi di Instagram, Facebook, nah hampir sama kayak gitu. Cuman bedanya nanti kita ada upload KTP sama selfie KTP. Mungkin awalnya ya Mas Yusuf ya, registrasi buat akunnya. Mungkin bedanya dari pendaftaran buat akun lainnya mungkin itu. Jadi gampang banget kalian registrasi sekarang pun juga bisa. Nanti mungkin habis ini aja kali ya registrasinya ya. Nah, nanti kalau habis kalian registrasi, kalian udah langsung dapet tuh link. Nah, linknya itulah kalian gimana caranya biar orang-orang bisa registrasi melalui link kalian tersebut. Nah, gitu sobat. Nah, ini Mas. Ini diinfoin kalau ada lombanya. Nah, ini Indie Crash Income with Sobi. Nah, kebetulan kita juga ada lombanya nih buat teman-teman yang nantinya memperoleh poin terbanyak. Nah, hadiahnya itu total hadiahnya ada 6 juta. Nah, di sini saya jelasin dikit ya. Peserta lomba diminta membuat akun Sobi dan memasarkan produk IndiHome dengan akun Sobi masing-masing peserta. Nah, buat kalian yang udah punya akun Sobi, boleh meneruskan akun yang lama ya. Nanti kita ngitungnya dari kapan mulai kalian dilombakan ini gitu. Nah, dengan membebaskan share link Sobi ke akun media sosial apapun, semakin banyak yang mendaftar IndiHome di akun Sobi kalian, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Total hadiahnya ada 6 juta, teman-teman. Nah, apa aja nih syaratnya? Yang pertama, pendaftaran gratis gitu. Nah, hanya wajib follow IG IndiHome JTD. Nah, buat kalian di sini yang belum follow IG kita, monggo di-follow dulu nih. IG kita namanya IndiHome JTD dan Twitter kita namanya IndiHome JTD. Yang di Twitter JTD-nya hurufnya besar ya, teman-teman. Nah, untuk yang di Facebook sendiri itu namanya IndiHome Jateng DIY. Nah, monggo dicatat dulu nih syaratnya teman-teman, atau mungkin bisa di screenshot halaman yang di sini gitu. Nah, untuk syarat kedua, akun tidak boleh di private ya. Nanti kalau misalnya kita mau ngecek akun kalian, buat mana tahu kalian menang nih, makanya kita harus cek dulu nih gimana-gimananya gitu. Jadi tidak boleh di private. Untuk yang ke syarat ketiga, like postingan poster kompetisi ini dan spam like postingan IG di IndiHome JTD. Nah, jadi kompetisi ini udah kita share di IndiHome JTD. Monggo teman-teman ngecek di sana ya, lihat di sana. Nah, untuk yang syarat keempat, peserta adalah baru terdaftar di Sobi atau yang sudah pernah terdaftar Sobi dengan maksimal poin 300 di awal bulan Februari 2021. Nah, untuk syarat kelima, jika belum terdaftar bisa mendaftar di sobatindihome.co.id /register. Nah, ini tadi nih yang dijelasin di video tadi buat ngedapetin akun link referralnya dengan sobatindihome.co.id register. Nah, untuk syarat keenam, isikan kode unik RC atau minimal 8 digit sesuai keinginan Anda dan pastikan belum pernah dipakai oleh orang lain. Nah, buat registrasi nanti itu ada namanya kode unik atau RC. Nah, itu buat primary key dari kita masing-masing. Jadi ID kita masing-masing.
Jadi namanya RC ya sobat-sobat di Sobat IndiHome ini gitu. Nah untuk syarat ketujuh, Sobi existing yang sudah terdaftar lama dan mendapat perolehan terbanyak tidak diperbolehkan mengikuti lomba ini. Nah buat Mas Yusuf, mohon maaf tidak boleh ya Mas ya ikut ini gitu. Gak apa-apa sih, Mbak. Gak apa-apa ya Mas ya. Ya. Nah, terus kemudian ada verifikasi pemenang pada proses akhir sebelum dinyatakan pemenang oleh pihak IndiHome. Nah, nanti kita cek dulu ya sobat, nanti setelah diperoleh poin banyak terus kita cek and dicek dari tim. Nah, nanti bakalan kita nyatakan menang atau tidaknya. Nah, untuk yang terakhir, capture perolehan di dashboard Sobi di akhir periode lomba untuk mengetahui jumlah pendaftaran IndiHome di menu progress. Nah, mungkin ini boleh di screenshot dulu sobat buat syarat-syarat ikut lombanya ya. Nah, untuk durasi eventnya dimulai besok banget 14 Februari sampai 14 Maret. Jadi selesai Zoom meeting ini, kalian boleh langsung registrasi Sobat IndiHome kalian. Nah, untuk rewardnya juara 1 sebesar 3 juta, perolehan pelanggan terbanyak, juara 2, 2 juta, perolehan pelanggan terbanyak, juara 3, 1 juta perolehan pelanggan terbanyak. Nah, udah dapat poin dari Sobat IndiHome banyak, terus dapat reward lagi teman-teman. Nah, ayo yang teman-teman semuanya ayo registrasi secepatnya gitu. Nah, untuk total hadiahnya semuanya 6 juta ya sobat. Untuk peserta jika menang tidak memenangkan lomba ini tetap mendapatkan poin atau fee dari pemasangan IndiHome yang berhasil. Untuk satu pelanggan aja nih yang udah aktif TPS itu 100 ya Mas Yusuf totalnya ya? 100 poin ya? Atau berapa Mas? Oh minimal Mbak ya? Iya minimal. Ya, untuk satu pelanggan. minimal 80 poin Mbak. Nah, Atau 80.000. Nah, 80.000 dikali 1.000 ya Mas Yusuf ya? Ya betul. Jadi setelah 80.000 itu nanti kita tetap masih mendapatkan 10 poin tiap bulan sampai 6 bulan ke depan. Oh, loyaltinya ya Mas ya? Loyalti selama 6 bulan gitu. Nah, buat kalian yang nggak menang nih, ya semoga menang lah ya. Kalau yang nggak menang, kalian tuh udah dapat juga poin dari Sobat IndiHome-nya, fee dari Sobat IndiHome-nya. Jadi, satu pelanggan yang deal aja itu 80.000. Nah, Ya, 80. ditambah itu Mbak, poin verified order gitu. Jadi total minimal 90 poin sih. Oh, itu belum masuk ini ya, verified order ya Mas ya, yang 80? Itu yang 80 setelah terpasang. Oh, jadi gitu. Jadi misal pelanggan itu belum terpasang pun tapi sudah pelanggan sudah bilang setuju gitu kan. Jadi, setuju untuk dipasang. Jadi itu nanti akan dapat 10 poin. Oh, jadi totalnya 90 ya Mas Yusuf ya? Oke, nah teman-teman satu pelanggan 90 poin. 90 dikali 1.000 jadi 90.000 cuma satu pelanggan. Nah, gitu teman-teman. Nah, kita langsung ke pertanyaan teman-teman aja ya Mas Yusuf ya. Iya, Nah, baik. di sini udah banyak banget nih yang nanya. Nah, ini dari awal ya Kak Yun. Nah, dari Kruisehita. Nah, mohon izin bertanya, awal mulai merintis karir umur berapa dan motivasinya untuk masuk dalam dunia marketing apakah sejalan dengan passionnya Mas Yusuf? Nah, dari Mbak Kruisehita, Mas Yusuf. Baik. Jadi awal mula saya merintis karir di online begitu Mbak ya. Jadi saya mulai saat itu tahun 2010 kalau nggak salah. Jadi saya mulai belajar sih, jadi bukan merintis. Jadi awal mula saya belajar begitu. Jadi setelah itu ketika apa yang saya pelajari yaitu internet marketing begitu saya pelajari dan saya terapkan. Ketika saya terapkan ternyata memang menghasilkan. Jadi awal mula itu saya mempromosikan produk digital. Jadi itu namanya indikator forex tahun 2012 bulan Agustus itu. Jadi waktu itu saya jual seharga $96. Jadi ya, teman saya yang mengkreasi alat tersebut kan. Jadi setelah saya bilang lisensinya saya mau beli gitu kan. Setelah itu saya promosikan, ternyata memang laku gitu. Jadi dalam 1 bulan saja saya mendapatkan profit sebesar 40 juta.
Wow, 40 juta. Berarti emang passion-nya ya Mas Yusuf ya di sini digital marketing Ya, berarti ya? karena ya memang Heeh. passion sih. Jadi saya itu sangat tertarik dengan dunia digital marketing ya, terutama digital marketing. Jadi Mhm. ketika saya mempelajari sesuatu itu kan saya berkeinginan meng-create misal saya Mhm. pengen project seperti ini begitu. Jadi apa sih penunjangnya begitu. Jadi mungkin materi apa yang harus saya pelajari dan Mmm. ketika saya apa ya akhirnya saya mulailah mencari tahu. Saya tidak akan berhenti sebelum saya mendapatkan materi atau mendapatkan jawaban tersebut. Oh gitu. Jadi penasarannya tinggi ya Mas ya? Sebelum mengetahui mendapatkan jawaban belum berhenti gitu mencari Ya, tahunya gitu. ya itulah yang saya bilang konsistensi. Jadi Iya. teman-teman tidak akan berhasil untuk ini ya, untuk menggapai sebuah hasil dalam digital marketing ketika tidak ini apa konsisten. Hmm, iya, Konsisten oke. memang penting sih. Udah terjawab ya Mbak, Mbak Kruisita. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas Yusuf ya, dari Mas Novianto. Nah, kalau boleh tahu pendapatan terbesar yang pernah dicapai selama menjadi sobat IndiHome berapa nih Mas? Biar tambah semangat katanya gitu. Mungkin Ya, total terbesarnya gitu berapa gitu Mas Yusuf? ya, tadi seperti yang saya sampaikan tadi, Mhm. pendapatan terbesar adalah 37.000 poin. 37.000 dikali 1.000. Kira-kira Jadi seperti itu. 7 juta ya? Ya, Itu sebulan ya, Mas? sebulan. Itu untuk 2 akun, Mbak, ya. Untuk 2 Jadi akun, total 2 akun. total 2 akun. 3. Kalau kira-kira ditotalin jadi berapa nih, Mas? Selama 1 tahun kira-kira udah dapat berapa sih, Mas? Mas Yusuf? Kalau saya lihat dari dashboard Sobat IndiHome itu Mhm. total mencapai 200.000 poin lebih. Ada mungkin 200.000. 220.000. 200.000 berarti alias 200 juta ya, Mas, Ya, selama 1 tahun ya? ya. Luar biasa kan teman-teman? Dan ini sih ada Kenapa? lagi tambahan dari ini ya, yang saya dapatkan semenjak bergabung gitu ya. Mhm. Tiap 3 bulan, kurang lebih 3 bulan sekali ya, itu ada namanya reward dari Reward, iya. IndiHome Mhm. untuk Shopee gitu kan. Jadi saya untuk reward yang triwulan kalau nggak salah ya sebutannya itu Mhm. 2 kali berturut-turut saya mendapatkan reward tersebut. Itu berapa tuh, Mas, reward sekali reward-nya dapat berapa? Reward terakhir itu untuk saya dan istri itu ada mendapatkan sebesar 11 juta. Wah, itu reward cuma-cuma ya, Mas, ya, Ya, dari cuma-cuma. IndiHome ya? Nah, banyak banget kan teman-teman dapat poinnya itu dari kalau misalnya kita banyak poinnya ditambah lagi makin banyak ya, Mas Yusuf ya? Iya, betul. Terakhir berarti 11.000 ya? Iya. Oke, gitu Mas Novianto, 37 juta penghasilan terbanyak yang dicapai oleh Mas Yusuf, gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, oh ini dari Mas Daryoko Lanjar, website Mas Yusuf apa? Mungkin yang tadi ya? Ya, salah satunya. Jadi saya tidak ini sih membuat website khusus untuk penjelasan begitu. Jadi karena saya menggunakan media iklan, jadi saya cukupkan untuk membuat landing page saja. Dan akhirnya ini calon pelanggannya nanti akan saya landingkan di situ. Oh gitu, agak jauh suaranya Mas Yusuf, mungkin agak dulu Ya, deket ya? Oke, berarti websitenya tadi salah satunya itu ya Mas ya? iya salah Itu satunya. landing page? Betul. Oh, oke, mungkin ada lagi Mas yang salah lainnya? Ada Oh, salah lainnya. Saya kira enggak ada itu, Pak. Jadi nggak ada saya ya? cuman buat website seperti itu dan saya Heeh, cuman ini aja buat berbeda mhm. kata-kata ataupun desainnya seperti itu. Jadi Oh yang saya gitu, bilang tadi saya split begitu. Jadi saya split heeh, split. split untuk split test begitu Oh, untuk saya pecah menjadi beberapa untuk saya pantau begitu. Jadi nanti halaman mana yang bisa menghasilkan calon pelanggan terbanyak gitu. Jadi misal nanti yang kurang efektif akan saya hapus dan akan mhm. saya ganti dengan yang baru. Oh gitu, oke Mas Yusuf. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dewi Ki Ayuni. Nah, pertanyaannya itu apakah saat bikin Sobi di awal dan mulai aktif, apa ada modal biaya yang dikeluarkan?
Nah, ditanya modal awalnya, Mas. Modal awal untuk mendaftar di Shopee atau untuk beriklan gitu, Kak? Ya, kira-kira ada nggak sih Mas Yusuf ngeluarin modal gitu buat, beriklan iya ya, Mas, ya? Kalau Iya. sebelum itu? Jadi, untuk mendaftar sebagai Shopee ini ya, mungkin saya mulai dari, mendaftar sebagai Shopee dulu ya. Mungkin, kita bergabung dengan Shopee tidak dikenakan biaya apapun gitu. Jadi untuk, selanjutnya untuk berpromosi pun itu kita memang butuh modal, tapi saya rasa cukup terjangkau ya itu. Jadi untuk biaya iklannya, kita bisa mendapatkan klik atau kunjungan ke halaman, landing page kita dengan, cukup dengan mengeluarkan biaya seharga Rp300 gitu. Mmm, gitu. Oke, berarti biaya yang dikeluarkan modal pertama itu iklan aja ya, Mas, ya? Ya iklan saja. Jadi, Heeh. perlu diperhatikan mungkin ini ya, setelah calon pelanggan itu landing ke halaman kita, kita harus mampu sedemikian rupa ini ya, merangkai konsepnya sehingga calon pelanggan itu akan ini, yakin gitu dan akhirnya mendaftar. Jadi kalau tidak itu seberapa banyak calon pelanggan yang datang pun itu nanti akan sia-sia kalau mereka tidak yakin gitu untuk melakukan pendaftaran. Jadi Gitu. saya rasa itu, konversi konversi jadi mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan itu penting. Jadi Mhm. ya mungkin kiat-kiat dari saya ya, itu Mhm. calon pelanggan itu inginnya itu, tatap muka langsung mungkin ya salah satunya. Ya Mhm. bisa juga teman-teman nanti misal ada membuat, landing page itu diterakan juga nomor HP-nya, nomor WhatsApp-nya begitu. Jadi nanti, ditulis saja seperti yang, di landing page atau halaman saya tadi itu, apakah butuh punya pertanyaan silakan chat dengan kami begitu kan. Konsultasi Ketika gitu ya? mereka datang begitu kan, ya lebih baik kalau memang, eee, cukup waktunya begitu ya untuk teman-teman gitu bisa langsung dihubungi saja, bisa video call begitu. Jadi Oh, itu akan sangat meningkatkan ini kepercayaan, trust mereka begitu untuk, melanjutkan pendaftaran. Gitu. Berarti Mas Yusuf pernah video call juga ya sama pelanggan ya? Iya pernah. Jadi Oh, tapi untuk saat ini sih ini kandang mhm. kala saja sih, Mbak. Oh, Iya gitu. begitu. Ya Tergantung waktu sekarang ya, Mas, karena ya? iya memang ada juga calon pelanggan yang, direkomendasikan oleh temannya begitu ya untuk datang ke saya untuk melakukan pendaftaran melalui link saya begitu. Ya karena Mmm, saya kan memang udah cukup lama juga sih, gitu. menggeluti ini. Oke, Mas. Pertanyaan selanjutnya ya, Mas Yusuf ya. Ya. Nah, ini nih Mas, biasanya pertanyaan apa nih yang sering dilontarkan dari calon calon pelanggan kali ya, calon pelanggan yang masih bingung mau berlangganan gitu. Kira-kira apa nih pertanyaan yang paling sering, Mas? Iya. Jadi pertanyaan yang paling sering untuk pertanyaan terbanyak itu pastinya apakah bisa lokasi mereka itu dipasang. Oh. Dan ketika mereka datang gitu ya, mereka Mhm. datang ke kontak kita atau WhatsApp kita gitu, Mhm. kalau mereka kurang yakin pasti akan menanyakan di mana kantornya gitu. Oh, gitu. Terus Mana gimana tuh, Mas? kantornya atau, mungkin ya karena memang itulah ini, tanda-tanda bahwa mereka itu masih ragu begitu. Dan Mhm. itulah tadi saya sarankan untuk, langsung dihubungi saja begitu. Oh, kalau misal Walaupun ada terjadi seperti itu Mas Yusuf langsung ngehubungin ya? Langsung iya video begitu, call ya? video call. Jadi Heeh. kalau jadi mungkin pertama awal-awal kita bisa tanya saja gitu kan. Jadi bisakah untuk share lokasinya terlebih dahulu begitu kan. Ketika Mhm. kita lihat di lokasi tersebut memang sepertinya ada peluang untuk dipasang, ya udah kita hubungi saja. Oh, gitu, siap. Oke deh. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Nah, progres SCBE Sobi mengalir sendiri atau didorong? Gitu. Didorong dari kita, Oh, dari sebagai Mas. hobi begitu ya Mas? Iya, Atau gimana? ke Oh PS-nya gitu, Mas, oh dari gitu. SCBE.
Jadi selama ini yang menurut pengalaman saya itu saya tidak pernah malahan sama sekali mendorong begitu. Jadi SCBA itu mengalir dengan sendirinya. Jadi setelah kita menghasilkan calon pelanggan yang sudah menginput begitu ya, datanya sudah terinput dan terkirim dan akhirnya di follow up, itu pada akhirnya nanti prosesnya akan berjalan dengan sendirinya. Oh, otomatis ya Mas ya? Artinya itu akan dihandle oleh pihak IndiHome. Begitu. Iya. Berarti selama ini tidak ada kesulitan dari sana ya Mas ya proses Ya, SCBA? saya rasa sangat simpel sih Mbak. Oke Mas Yusuf, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kegiatan digital marketing Mas Yusuf dibantu tim berapa orang? Tim saya cuman, ya baik. Tim saya cuman istri, keponakan dan ipar saja, jadi 4 orang. Termasuk berarti saya. 4 orang ya Mas ya totalnya? Ya betul. Itu ada pembagian jobnya. Mungkin yang untuk iklan sendiri Mas Yusuf kali ya? Ya, jadi malah untuk Sobat Indium cukup hanya ini mengandalkan 1 orang saja sih. Jadi yang lain itu mengerjakan proyek saya yang lain begitu. Jadi selain Indium saya juga menggeluti ini kan punya proyek lain begitu ya. Oh gitu. Ya, salah satunya adalah pembuatan website. Oh Mas Yusuf juga ini pembuatan website ya? Iya. Nah boleh nih teman-teman yang barangkali. Tapi ya ini ya. Untuk saat ini saya belum menyediakan jasa untuk pembuatan website. Belum menyediakan? Iya, saya membuat website untuk keperluan saya sendiri dan akhirnya untuk saya optimasi sendiri. Ya karena memang kalau saya pikir jasa itu nanti akan cenderung ke maintenance gitu ya. Jadi nanti akan membutuhkan cukup banyak waktu atau proses juga sih. Jadi untuk sementara ini belum menyediakan. Oh gitu, mungkin next kali bisa ya Mas ya. Kayaknya teman-teman udah mulai kepo nih Mas. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, nah bagaimana cara Mas Yusuf untuk area yang terbatas untuk pemasarannya gitu? Untuk area terbatas ya. Jadi selama ini saya ini Mbak ya, saya tidak pernah menemui ini ya keterbatasan ya. Jadi di area manapun bisa saya ini tawarkan penawaran tersebut begitu. Berarti nggak ada ini ya, masih nggak ada terbatas-terbatasnya ya? Malah justru itu terakhir itu hari apa ya? Kalau tidak salah seminggu yang lalu ya ada kebijakan. Saya ada satu kasus begitu ya. Calon pelanggan yang bilang ke saya, dia itu udah dipasang gitu ya. Layanan sudah dipasang tapi dia itu bingung cara untuk pengaktifannya. Jadi dia harus bayar deposit kan, dia tidak paham cara membayarnya. Akhirnya dia datang ke Plaza Telkom di Aceh itu, ya salah satu wilayah di Aceh. Dan akhirnya ini ada kebijakan Telkom wilayah di sana itu harus membayar ini ya iuran 3 bulan ke depan sekaligus ini uang depositnya. Jadi dan ternyata ini setelah itu dia ini malah komplain ke saya kok seperti ini begitu ya. Terus saya konsultasikan dengan teman di Telkom itu kan. Iya. Ternyata memang ini kebijakan tersebut hanya untuk pendaftaran non digital. Jadi gitu. tidak dikenakan seperti itu. Malah jadi ada benefit tertentu. Gitu. Di samping harga dari Sobat Indium yang ini sih berbeda dalam arti lebih terjangkau begitu malahan. Gitu. Oke, Mas Yusuf suaranya agak jauh lagi. Iya. Nih pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Nah bisa jualan seluruh Indonesia, caranya gimana Mas terlepas dari Facebook Ads? Mungkin ada cara lain kali Mas untuk beriklan selain melalui Facebook Ads gitu? Iya, ada sih Mbak. Jadi kita bisa memanfaatkan akun sosial media kita. Atau kita mungkin bisa join ke grup-grup di Facebook group gitu kan. Jadi kita bisa nantinya bisa broadcast informasi di situ. Bagi siapa saja yang ingin dipasangkan layanan IndiHome, kita bisa layani untuk itu. Atau mungkin teman-teman ini ya bisa lakukan secara offline juga ya. Jadi teman-teman seandainya punya tempat yang strategis begitu, mungkin lokasi rumahnya di tikungan di pinggir jalan besar begitu ya, mungkin teman-teman bisa bikin
MMT begitu, melayani Oh, pemasangan IndiHome begitu. iya. Sebagai salah satu Banner alternatif. gitu ya, Mas, ya? Ya, bisa kita manfaatkan juga peluang tersebut. Oh, ya mungkin selain ini ya, Mas, ya, selain di Facebook Ads tadi gitu ya, Mas, ya? Iya. Mhm. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mas, untuk sales. Banyak banget ternyata Mas Yusuf yang nanya, banyak banget yang penasaran nih, gimana mendapatkan penghasilan 37 juta sebulan gitu, tanpa keluar rumah, di rumah aja. Ya Iya. tentunya ya kita harus mengoptimasi iklan kita tersebut. Jadi kita tidak hanya membuat iklan asal-asalan, tapi iklan itu harus teroptimasi. Artinya kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan oleh penyedia iklan atau penyedia atau platform iklan tersebut. Jadi ada beberapa larangan atau ada beberapa ini kan saran dari penyedia iklannya, kita harus turuti begitu atau kita harus ini hindari apa yang mereka tidak ini mereka larang begitu. Jadi salah satunya untuk ini ya, kita dilarang untuk mempromosikan obat gitu. Obat untuk pokoknya sejenis kesehatan begitu Mbak ya. Jadi itu sangat restriksi sekali. Jadi butuh ini ya persyaratan yang cukup ini sih cukup memberatkan. Jadi sebaiknya dihindari kata-kata yang mungkin kata-kata yang dihindari itu kan ada juga yang di ini kan diutarakan oleh penyedia iklannya gitu. Jadi Berarti ada sebelum juga ya ya, itu Mas, ya? ada panduannya gitu. Oh, Jadi ada ketentuannya. ada panduannya untuk Google. Google menyediakan panduan untuk para pengiklan gitu kan. Jadi seharusnya seperti apa calon pengiklan yang memakai media mereka begitu. Ada panduannya sangat detail sekali ya. Jadi teman-teman harus nggak bosan-bosan untuk mempelajarinya. Intinya harus belajar terus ya, Mas Yusuf ya. Jadi ketika nanti iklan kita sudah ini ya di flag oleh atau sudah dipantau oleh Google bahwa iklan kita itu menyalahi aturan begitu ya. Menyalahi aturan itu bisa dari segi kata-kata atau headline yang kita gunakan itu nanti performa iklan kita akan menurun, Mbak. Oh, ngaruh ya, Mas, ya, berarti ya? Ngaruh banget. Jadi Berarti harus hati-hati teman-teman. tidak asal kita pasang iklan gitu, kita harus Hmm. mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan oleh Google Ads gitu. Gitu. Oke, Mas, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, Kak mau nanya, beberapa website di-ban atau disuspend, kenapa ya? Sudah berkali-kali gitu. Nanya tentang website nih, Mas. Website di-ban itu banyak sekali faktornya, Mbak ya. Jadi salah satunya mungkin karena duplikat konten atau mungkin Mbak itu membuat konten yang terlalu banyak dalam satu waktu atau mungkin websitenya itu menyalahi ini ya, menyalahi ya tadi itu menyalahi kaidah-kaidah yang diinginkan oleh Google. Jadi mungkin ada secara tidak sengaja website kita menampung konten yang tidak diinginkan oleh Google gitu. Jadi kita juga tidak diperbolehkan membuat konten secara masif dalam waktu ini ya, waktu yang cukup ini ya, cukup singkat begitu. Jadi tidak diperbolehkan. Nah, itu mungkin perlu diperhatikan banget ya, Mas, ya, kaidah-kaidahnya apa supaya Ya. tidak terban atau suspend ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, menggunakan Google Ads ada Nah, pertanyaan selanjutnya, tiap kali ngiklan di Facebook selalu ditolak katanya. Notifikasinya dilarang. Ada yang dilarang. Jadi yang intinya yang melarang Facebook itu adalah sebuah sistem, Mbak ya. Jadi kita ketika terdeteksi oleh sistem menyalahi aturan itu pastinya iklan kita tidak akan di-approve. Contoh saja misal ada kata-kata ini ya promo ada kata-kata download dan sebagainya jadi ada kata-kata yang dilarang begitu. Jadi mungkin Mbak perlu ini ya pelajari lebih lanjut gitu kan. Jadi kata-kata apa yang dilarang terus contoh misal kita bikin iklan headline-nya gini. Misal
silakan pasang Indihome sekarang tanggal 15 atau bulan Maret mungkin ya. Jadi itu akan dilarang biasanya karena ketika ini Facebook ingin sesuatu yang pasti. Jadi gitu. Jadi dia ingin promo itu berlangsung sampai seminggu atau sebulan atau mungkin beberapa hari begitu. Jadi tidak diperbolehkan kita menuliskan tanggal tertentu karena iklan itu akan secara otomatis kadaluarsa jika waktunya sudah terlampaui begitu. Jadi ya memang ada ini sih, ada kasus seperti itu. Jadi kita akan iklan kita tidak di-approve ketika ini menyalahi salah satu koridornya begitu. Ada kaidah yang belum tepat kali penempatannya ya Mas ya. Ya betul. Nah, atau mungkin dari pemilihan gambar begitu. Pemilihan gambarnya itu mungkin perlu diperhatikan apakah melanggar atau tidak. ada Mungkin ketentuan. ya gambarnya mengandung hak cipta begitu atau kita menggunakan video yang mungkin Facebook itu menemui adalah video konten dari kreator lain begitu. Gitu. Oke deh. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kak Punten tadi ketinggalan. Mau tanya dong, kan sudah gabung sobat nih. Terus kita mau mantau ada yang pakai referral kita. Nah, gitu tuh caranya gimana ya pengecekannya? Apakah juga sama dashboardnya di dashboard My IndiHome? Nah, ini ada yang nanya Mas, buat mantau link referralnya gimana gitu? Oke, jadi mungkin yang dimaksud ini ya, ketika calon pelanggan itu sudah melakukan registrasi, nanti akan ada laporan secara detail. Di situ ada laporan di tab ini ya, tab progress kalau tidak salah ya. Itu akan ada detailnya. Jadi namanya siapa, dia melakukan pendaftaran jam berapa begitu. Ini calon pelanggan dari wilayah mana begitu. Nanti akan nampak secara otomatis di dashboard tersebut. Iya, berarti itu tuh nanti ada di ininya ya Mas ya, kalau kita udah punya akun, di akun kita tuh sudah ada menu-menu progres, menu itu kita bisa mantau di sana ya? Iya betul, sudah sangat lengkap sekali. Jadi dari laporan pendapatan poin kita, dari histori pendapatan poin itu sangat ini sudah direkap dengan sangat lengkap dengan detailnya. Nah, mungkin bisa dicek lagi kali ya teman-teman pas login Sobat IndiHome-nya dilihat nih menu ini buat apa, menu ini buat apa, gitu kali ya Mas ya. Udah lengkap banget ya. Poin pun juga ada di situ, poin masuk berapa, poin keluar berapa, ada ya Mas ya? Ada. Nah, sudah sangat detail di dashboard-nya ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Yusuf. Nah, Kak, misalnya ada teman atau saudara di luar kota yang mau pasang IndiHome gimana ya? Nah, mungkin itu langsung kali ya Mas ya dikasih link referralnya ya? Iya, kita kasih saja linknya, nanti kita pandu untuk cara pengisiannya begitu. Nah, gitu langsung kasih link terus nanti kita pandu gitu ya Mas ya? Iya. Nah, untuk selanjutnya apakah Nah, biaya iklan sebulan kira-kira berapa ya, Mas? Biaya iklan itu ya kisaran 10 lebih lah, 10 sampai 15. Berapa, Mas? 10? 10 sampai 15 juta. Kadang bisa ini sih. Enggak nentu juga sih, Mbak. Jadi bid iklan itu kan ini kan terpengaruh dengan ini juga sih optimasi iklan kita. Jadi ketika iklan kita sudah disukai oleh Google begitu. Jadi kita akan mendapatkan klik yang banyak dengan biaya yang cukup terjangkau begitu. Gitu. Ya, maka dari itu saya sangat menyarankan untuk tadi itu di split begitu. Jadi istilahnya diuji coba. Jadi kita harus mendapatkan iklan yang disukai oleh Google. Jadi kadang-kala itu kita bikin 2 iklan yang cukup ini ya mirip gitu. Tapi nanti pada akhirnya hasilnya akan berbeda dari harga atau dari hasil kliknya begitu. Berarti tergantung berapa yang ngeklik ya Mas ya. Tidak, kalau misalnya nggak ada yang ngeklik juga nggak bakalan keluar ya biaya iklannya ya Mas betul. ya. Jadi kan karena konsepnya dia
gimana ya, kita membayar per klik. Jadi Hmm. ketika orang itu cuma lihat aja gitu kan. Ya, maka dari itu kadang kita bisa juga kok bikin banyak juga pengiklan itu yang bikin headline itu diterakan nomor WA mereka gitu. Jadi ketika calon pelanggan itu cuma melihat dan akhirnya menghubungi nomor itu dan tidak mengklik, ya kita tidak dikenakan biaya untuk iklannya. Gitu. Nah, lebih sedikit lagi pengeluarannya ya. Bisa kalau kayak gitu. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas Yusuf. Mas, ada reward jalan-jalan dalam atau luar negeri? Bila ada yang mau daftar harus hubungi siapa? Setiap tanggal berapa cairnya? Rewardnya katanya Mas. Mungkin tadi udah Ya, dibilang yang tadi Mas. ya menurut program IndiHome memang Mm-mm. ada ya, tapi sejauh ini saya belum pernah mendapatkan. Jadi mungkin ya kurang tahu sih. Mungkin bisa dikonfirmasi ke pihak ini ya. Ketika teman-teman nanti mendaftar sebagai sobat IndiHome bisa menanyakan melalui tab support begitu. Jadi apakah reward tersebut apakah masih ada atau tidak. Ya tadi mungkin salah satu reward yang udah didapat sama Mas Yusuf, ini ya 11 juta ya Mas ya. Ya itu untuk reward 3 bulanan. 3 bulanan. Nah, Iya. 3 bulan dapat bonus reward 11 juta. Itu lumayan banget ya Mas Yusuf ya. Iya, Mbak. Mungkin karena pandemi juga kali Mas, belum ada jalan-jalannya kali. Mungkin bisa jadi Ya memang selesai. sepertinya terkendala seperti itu sih. Saya dulu pernah ini sih berbincang-bincang dengan ini teman di Telkom begitu ya. Memang seandainya tidak ada pandemi ini, beliau sudah pergi ke Makau malah. Ke mana itu? Gedung tertinggi itu ya, di Timur Tengah itu. Kalau lupa. Di Dubai ya. Di Dubai. Ada hadiahnya di Dubai seharusnya. Ya Oh, karena gitu. terkendala ada pandemi ini, Iya. sepertinya ini sih kurang tahu mungkin dialihkan atau seperti apa. Iya, mungkin nanti setelah pandemi bisa nih. Makanya buat teman-teman yang sekarang baru join, nah buruan dapetin poinnya setelah pandemi. Mungkin bisa jadi kalian yang langsung mendapatkan reward tersebut gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Yusuf. Mas, mohon bagi tipsnya dong bagaimana cara Mas Yusuf menghadapi pelanggan yang wifi-nya belum juga terpasang gitu Mas Yusuf. Gimana tuh caranya Mas Yusuf ngadepin? Jadi solusi sementara ini untuk pelanggan yang belum bisa terpasang itu adalah melakukan voting ya, Pak ya. Tapi saya beri alternatif oleh ini ya teman di Telkom gitu untuk memberi alternatif ke mereka untuk mendaftar di ini ya Telkomsel Orbit. Ya untuk pendaftarannya mungkin nanti akan dibuka untuk umum. Gitu. Untuk saat ini sepertinya ini belum tidak. Nah gitu tuh teman-teman. Jadi ketika calon pelanggan yang belum bisa terpasang nanti bisa gimana order untuk alternatifnya ada produk dari Telkomsel Orbit. Gitu. Oh ada Itu gitu ya Mas? komisinya 50 sampai 150.000. Oh ada komisinya ya? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas tentang website. Ya. Bentar ya Mas ya. Mana nih? Banyak banget Mas Yusuf pertanyaan, mungkin kayaknya terjawab semuanya. Banyak banget nih di kolom pertanyaan. Pada penasaran, kayaknya banyak banget yang bakalan ikut kompetisinya ya. 6 juta ya teman-teman total hadiah kompetisi kita sampai 14 Maret. Jadi 1 bulan ya jeda ininya kompetisinya. Nah, ini Mas Yusuf terkait website. Saya kan mempunyai website pribadi, kontennya terkait IndiHome. Nah, saya mau pasang banner IndiHome. Apakah ada tips khusus bagaimana bagaimana cara menargetkan wilayah supaya yang klik banner tersebut benar-benar dari wilayah yang memiliki jangkauan pasang IndiHome terbanyak gitu. Tips buat bannernya gitu loh, Mas. Iya, baik. Jadi untuk pendeteksian untuk target wilayah yang akurat begitu untuk sejauh ini belum bisa, Mbak ya. Jadi saya sendiri itu malah tidak tahu calon pelanggan yang itu nanti berpotensi dipasangkan atau yang belum. Jadi
mungkin secara kasat ini ya, secara kasat mata begitu ya, saya lihat dari ini share lokasi mereka. Jadi misal share lokasinya di wilayah pemukiman yang padat mungkin ya, ya saya rasa itu berpeluang untuk terpasang. Misal calon pelanggan yang mungkin di pedesaan, ya begitu jadi saya selama ini melihatnya dari fitur Google Map itu yang namanya Google Street View. Ketika saya lihat ada jaringan tiang atau kabel IndiHome itu saya pikir ya berpotensi untuk terpasang. Nah, itu tips and trik lagi tuh dari Mas Yusuf. Dan saran saya jika mempunyai website yang bertemakan ini ya, pemasangan IndiHome, langkah baiknya itu dikasih call to action tadi. Oh, call to action tadi ya, Mas ya. Setelah kita beri informasi, pada akhirnya di akhir halaman kita berikan tombol untuk ini pendaftaran begitu. Nah, oke. Itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya Mas, banyak banget pertanyaannya. Bagaimana kriteria website yang bagus sehingga menarik orang untuk masuk ke halaman kita? Kriteria Ya, jadi menurut saya sendiri gimana? Saya berpacu pada ini ya, beracuan pada kaidah dari Google ya. Jadi kita membuat website itu harus navigasinya itu yang mudah diakses oleh pengunjung. Jadi misal pengunjung mengklik menu-menu yang disediakan oleh website tersebut tidak mengalami kesulitan begitu. Dan mungkin mudah untuk dibaca. Jadi untuk saat ini kan kita harus diwajibkan jika website kita ingin mendapatkan ranking di halaman pertama begitu, kita harus diwajibkan website kita itu bisa diakses melalui mobile device gitu. Jadi mobile friendly begitu. Jadi ketika diakses menggunakan smartphone itu website kita mudah untuk diakses atau dipelajari begitu. Nah, gitu kriterianya ya. Nah, selanjutnya nih Mas, ada lagi sambil minum boleh kali Mas Yusuf mungkin. Sambil minum Mas Yusuf karena masih banyak beberapa pertanyaan. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, pertanyaan terakhir ya Mas ya. Karena kita ada bakalan bagi-bagi door prize nih buat teman-teman yang udah stay tune dari tadi. Ada door prize buat 3 orang pemenang, masing-masing saldo link aja Rp150.000. Pertanyaan terakhir siapa ya? Nah, untuk reward triwulan bisa diambil melalui Plaza Telkom terdekat atau langsung masuk ke poin Sobat IndiHome. Mas Yusuf katanya. Untuk reward triwulan selama ini saya mengambilnya di Plaza Telkom terdekat. Jadi nantinya pihak Telkom akan memberitahukan begitu, jadi jadwal untuk pengambilannya. Gitu. Nah gitu diundang ke Plaza Telkom ya Mas ya, berarti ya. Kemarin berarti cash langsung ya Mas, 11 juta ya? 11 juta melalui transfer Mbak. Jadi cuman ini aja sih, seremonial aja. Oh seremonial. Itu rewardnya ya Mas ya. Oke, pertanyaan terakhir sudah. Nah, udah nih Mas pertanyaannya, kita udah berbincang-bincang, udah kurang lebih 2 jam ya. Nah, buat teman-teman udah banyak banget nih ilmu yang dikasih sama Mas Yusuf, tips and trick buat kalian, caranya digital marketing buat ngiklanin link referral kalian gimana, tadi udah dijelasin sama Mas Yusuf. Mungkin kalian kalau lupa atau gimana, nanti ini kita bakalan nge-share di YouTube channel kita, jadi bisa ditonton lagi Zoom meeting kita ini. Nah, nanti untuk YouTube channelnya IndiHome Jateng DIY ya namanya, boleh dikepoin nanti. Oh iya, jangan lupa juga di-follow juga Instagram kita IndiHome JTD, Twitter kita IndiHome JTD juga, dan Facebook kita namanya IndiHome Jateng DIY. Nah, untuk event-event selanjutnya mungkin bakal kita share di sana ya. Nah, Mas Yusuf, makasih banyak untuk sharing-sharing hari ininya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Mudah-mudahan menjadi inspirasi gitu dan bermanfaat. Ya sepatah kali mungkin pesan dan kesan Mas buat teman-teman yang udah hadir, Mas Yusuf boleh? Jadi menurut saya ini ya, Sobat IndiHome ini adalah salah satu solusi untuk
kita ini tetap bisa mendapatkan penghasilan tambahan mungkin ya di masa pandemi ini. Jadi saya rasa teman-teman tetap harus semangat belajar, dan pada akhirnya apa yang telah kita pelajari itu nantinya akan memberikan hasil yang ini bermanfaat untuk kita semua gitu. Terlebih lagi apa yang kita pelajari adalah ilmu digital marketing gitu. Ya, karena dunia sekarang digital ya Mas ya, apa-apa digital. Jadi sangat bermanfaat banget jika teman-teman semuanya mempelajari ilmu digital marketing. Nah, gitu kali ya Mas Yusuf. Mungkin Ya, kita betul sekali, Mbak. ya, kita langsung aja ya pengumuman untuk door prize-nya. Kira-kira siapa nih 3 orang yang beruntung pada event kali ini? Kita mulai aja ya. Halo. Kita mulai. Siapa ya kira-kira? Bunga Restu Wulandari, ada nggak orangnya? Nanti say hi ya, pakai ini emoticon yang di Zoom. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita langsung lempar ke yang lain nih. Kita hitung kali ya. 10 ya, 10, 9. Komen atau nggak boleh komen di kolom komentar ya, buat Bunga Restu Wulandari. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kayaknya Bunga Restu Wulandari nggak ada. Kita ini lagi ya, teman-teman. Kita undi lagi. Siapa ya? Muhammad Gimnastiar Fahrezi. Ada nggak nih orangnya? Muhammad Gimnastiar Fahrezi. 10, 9, 8. Nah, hadir katanya. Oke, selamat Mas Muhammad Gimnastiar Fahrezi. 1 orang ya. Mendapatkan saldo link aja 150.000. Nah, tinggal 2 pemenang lagi. Kira-kira siapa ya? Poin di DM ya. Ya, nanti Mas Muhammad Gimnastiar DM di Instagram kita ya, IndiHome JTD. Nanti di DM. Oke, selanjutnya Muhammad Ihsan. Ada nggak nih orangnya nih? Ada nggak ya kira-kira? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Batal ya Muhammad Ihsan. Karena nggak ada orangnya, kita undi lagi. Kira siapa ya buat malam mingguan nih? Oh, ini Muhammad Ihsan. Waduh, udah kelewat. Gimana nih? Ini baru muncul. Ini Muhammad. Gimana tim? Dapat enggak apa-apa. Baru di jalan Kak, cene. Ke Bunga hadir, tapi jaringan jelek tiba-tiba out. Gimana nih keluar dua-dua yang tadi? Tim. Gimana? Enggak apa, Cun, gitu aja. Halo? Ya, itu aja enggak apa-apa. Gak apa-apa, kita nyatain sah aja ya, berarti ya. Oke, berarti yang dapat 3 orang atas nama Muhammad Gimnastiar. Terus atas nama Bunga Restu, sama satu lagi atas nama Ihsan. Atas nama siapa? Yang Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan ya. Berarti 3 orang ya, Muhammad Gimnastiar, Bunga Restu, sama Muhammad Ihsan ya. Berarti udah dapat nih 3 orang pemenang. Selamat buat kalian bertiga, mendapatkan saldo link aja Rp150.000. Nanti di DM ya untuk pengambilan hadiahnya di Instagram IndiHome JTD. Nah, buat teman-teman yang lain juga boleh follow sosial media kita. Nanti bakalan ada event-event seru lainnya yang bakalan kita hadirkan buat kalian semua. Dan jangan lupa registrasi Sobat IndiHome-nya. Ikut lomba kita ya teman-teman, raih hadiah, total hadiahnya sebesar Rp6 juta. Oke, mungkin kita foto bareng dulu kali ya Mas ya, Mas Yusuf. Buat teman-teman yang ini bisa dibuka dulu kameranya, kita foto bareng dulu dokumentasi. Oke. Oke, udah ya.
ini masih belum nih Mbak Yesi. Mungkin yang menang tadi mana nih, Mas sama Mbak? Oh, ada nih. Ya emang lagi di jalan nih, Mas ya. Ada lagi nggak, Mas, yang mau buka? Mbak Nita, Mas Adi? Oke, mungkin ini aja ya. Oke, tim 1, 2, 3. Ya, tahan dulu ya, belum ya? Ya, oke. Belum, tahan dulu. Kasih senyum dulu dong semuanya. Oke, Mungkin boleh gaya kayak gini kali ya, boleh. semuanya buat Mas Yusuf. Boleh bebas. Oke ya. 3, 2, 1. Oke, thank you. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin boleh mic-nya di ini ya, kita unmute, boleh ngomong ke Mas Yusuf. Buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih juga Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Yusuf. Oke. Sukses terus Mas. Sama-sama. Terima kasih tipsnya Mas, bisa buat cari uang dari rumah ini, buat sambilan atau buat pekerjaan utama malah ya. Iya.